Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'du. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini di negeri tempat kita tinggal ini, dari hari ke hari dilanda oleh berbagai bencana yang menimpa kepada saudara-saudara kita di berbagai daerah. Adapun penyebabnya, ada 7 sebab mengapa musibah datang bertubi-tubi menimpa kepada negeri tempat kita tinggal. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan, pertama, karena banyaknya kemaksiatan. Di dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-19 Allah berfirman. Dan yang kedua, karena banyaknya orang-orang yang melakukan kezaliman. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat ke-59 yang sudah dibahas dalam video sebelumnya. Sekarang yang ketiga, yaitu dikarenakan karena tangan-tangan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Shadaqallahul azim, yang artinya telah nyata dan nampak terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan, disebabkan karena ulah perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan azabnya dengan apa yang telah mereka kerjakan, agar mereka kembali. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-41. Ini menjadikan peringatan bagi seluruh makhluk ciptaan manusia, umat manusia yang hidup di alam dunia ini. Jangan sampai kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah, laut, bumi, jangan sampai dirusak hanya untuk memenuhi hasrat nafsu yang tidak berpedoman kepada apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan daerah-daerah yang lainnya akibat dari bencana banjir bandang, longsor. Ini dikarenakan ulah segelintir umat manusia yang tidak memperhatikan bagaimana dampaknya kalau merusak kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan umat manusia di muka bumi ini. Seperti halnya gunung-gunung yang telah digunduli dan lain sebagainya, sehingga terjadilah banjir bandang. Karena serapan air yang seharusnya menyerap untuk serapan di daerah sekitarnya
dan daerah-daerah yang lainnya, ternyata pohon-pohonannya ditebangi oleh umat manusia, makhluk ciptaan Allah yang tidak bertanggung jawab, dipergunakan untuk tanam-tanaman yang kekayaannya dikeruk hanya untuk memenuhi hawa nafsu, dan kekayaannya hanyalah dipergunakan untuk kepentingan kelompok dan golongannya saja, tidak memperhatikan bagaimana dampak terjadinya seperti yang dirasakan oleh masyarakat pada saat-saat sekarang ini. Ini merupakan pelajaran bagi umat manusia yang masih diberi kesempatan hidup di alam dunia ini, khususnya pada para pemimpin-pemimpin yang memimpin di negeri ini. Bertanggung jawablah untuk kesejahteraan umat manusia dari harta kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah berupa kekayaan alam, untuk dilestarikan, diolah, dipergunakan. Jangan sampai untuk hal-hal yang akan merugikan kepada rakyat banyak di negeri ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam surat Ar-Rum 41 ini tersebut di atas, maka jelas sekali bahwa sejatinya terjadinya rentetan bencana bisa jadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya terjadinya kebanjiran karena erosi, pengundulan hutan yang disebabkan oleh penebangan pohon hutan yang liar. Hendaknyalah kita menjaga dan melestarikan lingkungan hidup kita seperti program hijaukan bumi kita dengan menanam 1000 pohon. Juga sungai kita harus dijaga kebersihannya, jangan sampai dikotori dan tercemar oleh limbah-limbah yang kurang bertanggung jawab. Kami ingatkan kepada seluruh masyarakat, jagalah kebersihan di lingkungan kita. Sampah-sampah yang seharusnya dibuang di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, maka kewajiban masyarakat untuk dapat memilah-milahnya, mana sampah yang organik dan mana yang sampah-sampah yang seharusnya bisa dipergunakan kembali, plastik-plastik yang bisa didaur ulang, maka diolah untuk kebutuhan kemaslahatan bagi masyarakat yang menggunakannya. Kalaulah ini dijadikan PR bagi seluruh masyarakat untuk bisa tertib di dalam membuang sampah tidak sembarangan, bisa memilah-milahnya dari rumah masing-masing, insya Allah tidak sampai tercemar sungai-sungai, laut yang menjadikan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Allah untuk kepentingan kesejahteraan penduduk di muka bumi ini. Juga banyaknya tragedi kecelakaan maut disebabkan karena kurang dipatuhinya rambu-rambu lalu lintas ataupun disebabkan karena kelalaian pengemudi kendaraan. Banyak terjadinya kecelakaan malapetaka di perjalanan akibat dari ulah oknum-oknum manusia yang tidak bertanggung jawab, mengendarai kendaraan seenaknya, tidak memeriksa kendaraan yang seharusnya sebelum kendaraan itu dipergunakan harus dipersiapkan dulu sebelum berangkat, dipergunakan kendaraan itu agar selamat dalam perjalanan. Apalagi kepada para pengemudi yang mengendarai kendaraan umum, bis, angkot, dan lain sebagainya.
persiapkanlah diri sebelum berangkat mengendarai kendaraan yang akan ditumpanginya, apalagi membawa keluarga, membawa penumpang umum yang harus diselamatkan oleh pengemudi yang bertanggung jawab membawa kendaraan itu. Kalaulah ini diupayakan, dijaga, jangan sampai kita di dalam mengendarai kendaraan di perjalanan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan, tabrakan, dan lain sebagainya, mengantuk, dan lain sebagainya. Jagalah diri, jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan kepada diri kita dan merugikan kepada orang lain. Dan yang keempat yaitu bencana terjadi karena para tokoh berbuat maksiat dan zalim. Ini terjadi di negeri tempat kita tinggal. Bagaimana terjadinya korupsi yang merajalela, yang terus menerus, tidak ada henti-hentinya dari tahun ke tahun. Gubernur, wali kota, bupati, menteri, pejabat-pejabat yang lainnya, para pengusaha terseret ke dalam korupsi, menggasak uang yang seharusnya hak orang lain untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara ini. Tetapi digasak, dipergunakan oleh oknum-oknum para pejabat di negeri ini, sehingga terjadilah kerugian negara yang mengakibatkan banyaknya pengangguran, banyaknya kemiskinan. Dalam kesempatan ini dimohon kepada para pejabat di negeri ini, sadarlah, berhentilah untuk melakukan kezaliman yang akan merugikan kepada dirinya. Kalaulah di dunia ini mungkin saudara-saudara diselamatkan, tetapi ingatlah bahwa kita itu akan mati, akan menghadapi kematian, dan setelah kematian itu akan diminta pertanggungjawabannya selama hidup di alam dunia ini. Ingatlah hal ini untuk menjadikan peringatan bagi dirinya dan keluarganya agar selamat dari malapetaka, bencana bagi diri dan keluarganya di dunia, dan bencana tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, karena orang-orang saleh dia membiarkan kemaksiatan. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-25 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-25 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, melainkan di antara kamu ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Kami ulang artinya di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Dari peringatan ini Allah mengingatkan untuk menjaga diri kita dari siksaan azab api neraka yang mana diungkapkan kembali di dalam Al-Quran surat At-Tahrim,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalaulah ini ditanamkan di dalam kalbu kita untuk menjaga diri kita jangan sampai terseret ke jalan yang merugikan kepada dirinya, ke jalan yang menghancurkan untuk kelangsungan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Maka hentikanlah segala macam perbuatan kemaksiatan yang menjurus kepada dosa kecil maupun dosa besar yang akan diderita oleh kita tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah menimpakan bencana di suatu daerah, tidaklah memilih daerah yang terkena bencana itu. Apakah di daerah itu ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang taat melaksanakan ibadah, banyak orang-orang yang zalim, melakukan kemaksiatan. Tetapi semuanya akan terkena dari bencana azab dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal inilah perlu kiranya kita sadar diri dalam kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita itu untuk melakukan taubatan nasuha kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mungkin pada saat sekarang ini masih berada dalam kegelapan dalam mengisi kehidupannya, masih melakukan kemaksiatan, masih tidak takut kepada Allah yang menciptakan kita hidup di alam dunia ini, masih tidak takut kepada Allah yang memberi rizki kepada kita, yang memberikan kesehatan kepada kita, yang memberikan keselamatan kepada kita dalam mengisi kehidupan di alam dunia. Sadarlah kita untuk dapat bertaubat dengan taubatan nasuha, kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan kalau kita selalu ingat kebesaran Allah, dapat menyadari akan kekuasaan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia ini dan memohon kepada Allah tatkala jatah usia kita habis hidup di alam dunia ini, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.